Ketika Biksu Tiat akan menyerang Sese, datanglah Yisu yang langsung menghalanginya. Sekuat tenaga, Yisu menahan Biksu Tiat dan menyuruh Sese untuk segera pergi. Namun karena lemah, juga tempat itu sudah diberi mantra, Sese pun tak mampu pergi. Dan ia pun pingsan. Cepat pergi, cepat lari, cepat pergi. Lepaskan aku. Melihat Sese pingsan, Yisu pun panik lalu menghampirinya. Akhirnya Biksu Tiat berhasil meyakinkan masyarakat untuk membakar Sese karena jelas-jelas ia adalah siluman. Yisu yang sangat mencintai Sese, ia pun histeris sambil menahan masyarakat agar tidak membakar Sese. Ini kalian, hentikan, minggir. Dia bukan siluman. Itu. Dia calon istriku, jangan bakar dia. Dia bukan siluman. Biksu, tolonglah Biksu. Omong kosong, membasmi siluman demi kalian semua adalah kewajiban. Kenapa kalian semua harus memisahkan kami? Kenapa kalian ikut mencampurinya? Kau belum mengerti. Maka siluman itu. Yisu meminta agar mereka memberikan waktu untuk mereka berduaan. Dan setelah itu ia pasrah terhadap apa yang akan mereka lakukan pada mereka. Yisu berjanji pada Sese bahwa di kehidupan berikutnya ia akan mencari Sese. Yisu pun menggendong Sese dan masuk ke dalam kobaran api. Tentu saja sebagai manusia biasa tubuhnya akan menjadi abu, sedangkan Sese yang merupakan siluman sering bertapa. Ia tak akan bisa mati meskipun dibakar. Sejak kejadian itu sampai sekarang sudah 500 tahun lamanya, dan Sese masih memegang teguh janji mereka berdua. Ini sungguh tidak adil, Adisa, tidak adil. Jadi itu sebabnya kalian sering menangkap pria. Kak Gokong, bagaimana kalau kau tanyakan saja hal itu padanya? Kau kan dekat dengan Raja Akhirat. Karena terharu, Patkai meminta agar Gokong menemui Raja Akhirat dan menanyakan di mana Yisu kini berada. Gokong pun jelas menolaknya karena ia banyak urusan, lalu mengajak gurunya untuk segera pergi. Sese pun tak tinggal diam, ia merayu Gokong agar mau membantunya dengan menemui Raja Akhirat. Lalu menanyakan di manakah kini Yisu dilahirkan. Tak hanya Sese, karena kini En juga Patkai mulai memohon pada Sun Gokong. Kita tak punya banyak waktu, saatnya untuk berangkat. Kumohon tolonglah aku. Kak Gokong, mau apa kamu? Tentu saja Gokong menolak permintaan mereka. Namun setelah Biksu Tong yang meminta, ia pun tak ada pilihan lagi. Temui penguasa akhirat dan bantu dia. Baiklah. Sesampainya di kerajaan akhirat, Gokong pun mengutarakan tujuannya di mana ia ingin tahu di mana Yisu dilahirkan. Karena kenakalan Gokong, Raja Akhirat pun menuruti kemauannya. Ia mengatakan bahwa Yisu telah dilahirkan 30 tahun yang lalu sebagai anak seorang perdana menteri di negeri Sichua. Akan tetapi hanya itu yang dapat Raja Akhirat katakan karena selebihnya adalah rahasia langit. Setelah berterima kasih pada Raja Akhirat, Gokong pun pergi dan mengatakan informasi tersebut pada Sese. Ia pun terlihat sangat gembira. Setelah itu Gokong mengajak gurunya pergi, namun Sese melarangnya karena hari hampir gelap. Yisu telah ditemukan, kami tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Guru, di luar sudah hampir gelap. Lebih baik tidur di padang belantara, hawa siluman di tempat ini bisa. Patkai pun mengusulkan agar mereka pergi bersama karena arah negeri Sichua adalah ke barat. Jadi mereka bisa sama-sama pergi setidaknya sampai negeri Sichua. Meski Gokong berusaha menolak, namun beda halnya dengan Biksu Tong yang kini ia telah memutuskan untuk pergi bersama mereka. Mohon guru, temani kami dalam perjalanan. Gokong, meskipun guru, aku sudah memutuskan untuk pergi bersama mereka. Dalam perjalanan, En sangat tertarik pada cerita cinta Patkai. Namun Gokong berbeda, ia justru menasihati En agar tidak berpakaian terbuka. Lalu Gokong mengubah penampilan En menjadi aneh, juga berkumis. Semua gangku memang begini. Apa tidak saya pakai saja? Atau sebenarnya kau sangat tertarik pada aku? Jangan sentuh aku. Baiklah, aku akan mengubahmu. Coba saja. Apa yang kau lakukan? Mereka pun kini istirahat di sebuah gubuk. Para siluman laba-laba menangkapi nyamuk sebagai sarapan. Ayo makanlah. Gokong yang merasa risih terhadap kelakuan mereka, ia pun mengadu pada gurunya. Namun Biksu Tong yang bijak, ia pun meminta agar Gokong tak lagi mempermasalahkannya.
karena setiap makhluk memiliki kebiasaan yang berbeda. Gokong pun sangat kesal lalu keluar untuk mencari angin segar. Ketika Gokong sedang sendiri, Biksu Tong pun datang lalu mengingatkan bahwa dulu Gokong juga adalah siluman yang selalu menyalahi aturan. Sejak saat itu Gokong mulai sadar dan ia berjanji tak akan menghina siluman laba-laba. Ia juga berjanji akan membimbing mereka semampunya untuk mencapai kesempurnaan, bahkan sampai menjadi dewa. Terutama ia berniat membimbing En-En yang paling sulit diatur. Aku mengerti, Guru. Bagus, seharusnya kau bimbing mereka. Beralih pada En-En yang kini sedang mandi, ia masih sangat kesal atas kelakuan Sun Gokong yang mengubahnya menjadi wanita berkumis. Tiba-tiba ia mencium aroma yang tak asing di hidungnya. Aku kenal bau ini. Ternyata itu adalah siluman ayam yang sejak 100 tahun lalu sudah naksir pada En-En. Ia tahu keberadaan En-En dari adiknya Mei Mei sehingga ia mengikutinya sampai ke sana. En-En pun mau diajak pergi oleh siluman ayam ke puncak Gadis Suci. Dengan syarat siluman ayam harus menangkap 100 ekor nyamuk untuk En-En. Kau sendiri yang mau ke puncak Gadis Suci. Aku akan ke puncak Gadis Suci. 100 nyamuk. 100 nyamuk untuk membawamu ke puncak Gadis Suci. Sepulangnya mandi, En-En dihadang Gokong yang menegurnya karena En-En masih berpakaian tidak sopan. Gokong pun mengingatkan agar En-En berubah supaya ia bisa mencapai kesempurnaan. En-En pun membalas ucapan Gokong dengan menyerangnya. Namun bagi Gokong itu adalah hal sepele, di mana ia mampu memukul kaki En-En sampai En-En pun kesakitan dibuatnya. Ya salahnya jadi siluman. Akhirnya mereka sampai di negeri Sichuan. Setelah sarapan mereka akan pergi ke tempat di mana Yisu berada. Sese pun meminta satu hal lagi pada Biksu Tong, di mana ia memohon agar Biksu Tong juga murid-muridnya menemani mereka menemui Perdana Menteri, karena tak mungkin para wanita pergi tanpa pria begitu saja. Biksu Tong pun setuju menemani mereka sambil menukar surat jalan pada Perdana Menteri. Guru, Anda sudah banyak membantu kami. Kami minta guru untuk menemani kami. Aku akan temani kalian. Tak banyak buang waktu, mereka pun bersiap pergi. Namun En-En yang kakinya sakit, ia pun terjatuh. Sampai semua kaki laba-labanya pun keluar. Bibi An juga Sese meminta agar En-En tak ikut saja, karena khawatir ia akan membuat masalah. Akhirnya En-En pun tak ikut, di mana ia akan tetap di sana ditemani Gokong yang akan menjaganya. Kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di tempat ini. Bagaimana ya? Aku akan tetap di sini untuk melindunginya. Terlalu bahaya. Kalian berdua bisa lepas kendali. Entah apa yang akan terjadi di sini. Kau boleh tinggal di sini. Kalau Anda yang tinggal di sini, aku akan jadi lebih tenang. Jangan nakal ya, atau dia akan mencabut. Singkat cerita, Biksu Tong sudah sampai di kediaman Perdana Menteri. Mereka pun dipersilahkan masuk. Lalu terlihat pelayan di sana terus memandangi Sese, entah apa tujuannya. Tak lama kemudian Sese melihat banyak sekali lukisan di tempat tersebut, di mana lukisan yang ada semuanya adalah wajah Sese. Tak heran jika pelayan tadi terus memandangi wajah Sese. Ibu, coba lihat. Coba lihat, ayo coba perhatikan. Yang ada dalam lukisan itu mirip sekali dengan Sese. Sese pun sadar bahwa Yisu tak melupakannya. Ia yakin karena melihat buku kesukaannya semasa lalu juga ada di tempat tersebut. Buku ini adalah buku kesenanganku. Dia tidak melupakanku. Kalau dia masih mencintaiku, kita akan bersama-sama lagi. Beralih pada Gokong yang kini bersama En-En, Gokong pun mengajak En-En melakukan pelajaran tentang agama Buddha. Gokong menyampaikan tentang 5 pantangan pada En-En. Namun En-En malah menguap karena merasa sangat bete. Hai, kau bosan tidak? Iya, sedikit. Gokong juga sebenarnya merasa bete. En-En pun mengajaknya pergi menemui temannya, yaitu siluman rubah yang tempatnya tak jauh dari sana. Namun Gokong menolaknya karena ia ingin pergi ke Gunung Huaguo, dan tak banyak cakap lagi mereka berdua pun pergi ke Gunung Huaguo. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengan rakyatku. Kalau begitu aku bisa pulang. Kau mau ikut? Iya. Baiklah. Anak buahku, aku pulang. Sesampainya di sana Gokong disambut gembira oleh rakyatnya. Mereka mengira bahwa En-En adalah istri Sun Gokong. Gokong pun merayakan pesta pernikahan anak buahnya yang kebetulan dilaksanakan hari itu juga. Sakit sekali, pasti sudah luka kan?
pernikahan Pau Pau dan Cing Cing. Tepat sekali Paduka kembali. En-en yang ada di sana lalu membantu menyiapkan acara tersebut dengan menyajikan makanan, melakukan dekorasi, bahkan membuat hiburan sederhana dengan alat seadanya. Kehadiran En-en membuat semuanya gembira, bahkan Gokong juga En-en pun menjadi sangat gembira.